Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Septiana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, metode pembelajaran yang masih sering saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya mengajar hanya sekedar transfer materi pelajaran tanpa memperdulikan karakter setiap murid. Saya lebih mengutamakan ketuntasan penyampaian materi pelajaran. Biasanya, saya hanya melihat nilai pengetahuan murid saja. Jika nilai murid sudah sesuai KKM yang diinginkan, maka saya menganggap bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Kemudian, yang terpenting adalah materi sudah saya sampaikan. Murid diminta untuk menghafalkan materi tersebut tanpa memikirkan bahwa murid yang dapat memahami materi tersebut ataupun tidak. Sehingga ketika saya melakukan evaluasi, banyak sekali murid yang nilainya tidak memenuhi KKM. Tentunya saya sangat kecewa dengan hal itu. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan tidaklah tepat dan memerlukan suatu perubahan, yaitu dengan melakukan sebuah aksi nyata. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student oriented. Mulai memahami bahwa sebaiknya proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif, akan tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, akan tetapi sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid diberikan kemerdekaan kebebasan untuk berekspresi, mengungkapkan pikiran dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran yang sesuai. Guru hanya sebagai fasilitator, selalu memberikan semangat dan dorongan kepada siswa, memberikan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga tercapailah pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut ini adalah catatan praktik baik yang telah saya lakukan. Praktik baik sebelum dilaksanakan KBM. Pukul 7, kami menyambut kedatangan murid di gerbang untuk menyalami siswa. Kemudian, semua murid dan guru melaksanakan sholat duha berjamaah. Pada setiap istirahat pertama dan Jumat pagi, murid membawa bekal dan kami melakukan sarapan bersama. Agar terlaksana kegiatan belajar mengajar yang terstruktur, tentunya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu dengan berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat tentang perangkat pembelajaran tersebut. Di kelas, saya melakukan kegiatan belajar mengajar yang tentunya diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu murid di kelas. Setelah itu saya melakukan absensi, apersepsi, dan tuntutan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik mengenai pembelajaran yang akan saya berikan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tentunya, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid. Saya juga membagi murid beberapa kelompok, sehingga siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, jika murid sudah terlihat kurang bersemangat, maka di sela-sela pembelajaran saya memberikan atau mengajak mereka untuk melakukan ice breaking, sehingga mereka menjadi bersemangat kembali. Setelah mereka berdiskusi melakukan presentasi, saya juga memberikan evaluasi dan refleksi pembelajaran, menanyakan kepada murid apakah mereka sudah memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan atau belum. Saya juga meminta murid untuk berani maju ke depan kelas menjelaskan tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian, dalam setiap melakukan pembelajaran, tentunya terdapat banyak sekali tantangan dan solusi yang saya hadapi. Misalnya, ada beberapa murid yang kurang aktif dalam pembelajaran, masih belum berani untuk mengungkapkan pendapat, dan bahkan maju ke depan kelas untuk berpresentasi atau menjawab soal, mereka merasa malu. Kemudian tentunya saya mempunyai solusi mengenai tantangan tersebut. Yang saya lakukan adalah untuk menyikapi tantangan tersebut dengan memberikan motivasi positif dan memberikan penguatan agar bersikap berani berbicara di depan umum, dan semua murid tentunya harus terlibat dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya rekan sejawat Bu Septiana. Beliau mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum beliau mengikuti calon CGP tersebut, beliau mengajarnya yang saya ketahui itu monoton, yaitu beliau berpusat kepada buku, kemudian beliau juga berpusat kepada guru, jadi sehingga siswa itu merasa bosan dan jenuh. Namun setelah beliau ataupun Bu Septiana tersebut mengikuti CGP angkatan 10 ini, beliau menjadi lebih terinovasi, kemudian juga beliau lebih kreatif, kemudian beliau Bu Septiana juga lebih memerdekakan siswanya atau peserta didik tersebut, sehingga siswa itu menjadi lebih senang, kemudian lebih kreatif di dalam kelas. Selain itu, Bu Septiana ini dia menjabat sebagai guru wali kelas 5A di UPTD SDN 3 Sri Pendowo. Harapan saya untuk Bu Septiana, semoga setelah Bu Septiana ini mengikuti CGP angkatan 10 ini, Bu Septiana menjadi lebih semangat lagi dalam pembelajarannya, dalam meningkatkan kedisiplinan ataupun kreatif terhadap siswanya, dan juga lebih meningkatkan pembelajaran lagi, terutama di UPTD SDN 3 Sri Pendowo. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, jadilah seorang guru yang di depan selalu memberi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Tetap semangat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.